baridor, tu baridor. Hai anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Nusantara, anak negeri sebagai harapan bangsa Indonesia, jumpa lagi bersama saya Pak Jen. Semoga pada kesempatan kali ini adik-adik tambah pintar hendaknya ya, karena Bapak yakin semua adik-adik seluruh Nusantara pasti anak-anak yang pintar dan cerdas. Amin. Baik adik-adik semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal mengenai operasi hitung bilangan bulat ya. Kali ini tentu tetap bersama For You Channel. Nah, For You Channel membangun pendidikan anak bangsa, insya Allah ya. Nah, ini adalah materi pembelajaran untuk kelas 6 SD maupun madrasah tidak ya di semester 1. Baik adik-adik, kita lihat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita kali ini akan membahas tentang soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam soal nomor 1 kelihatan bahwa di sini ada sebuah garis bilangan disediakan. Maka adik-adik disuruh untuk ini perintahnya adalah menuliskan operasi hitungnya dalam kalimat matematika ya adik ya. Tentunya sangat mudah bukan? Nah, kalau kita lihat di sini berarti pertama sekali kita akan tuliskan ke dalam bentuk kita lihat dulu. Biasanya kalau menuliskan seperti ini, nah ini Bapak ulangi, ini kan garis bilangan yang sudah disediakan. Nah, gambar garis bilangan seperti ini adalah operasi hitung yang akan adik-adik tuliskan dalam bentuk persamaan. Nah, jawabannya sangat mudah, yaitu kita bikin di sana kan kita lihat dari 0 dulu. Nah, yang mana asalnya pertama sekali perhatikan dari nolnya. Nah, yang mana yang pertama sekali adik-adik kita lihat di sana berjalan arah panah di sini. Arah panahnya ke arah kiri ya, ke arah kiri sejauh 4. Berarti itu adalah kurang 4, kan menuju negatif 4 adik-adik. Maka kita tulis di sini kurang 4. Nah, kita tulis kurang 4. Seterusnya adik-adik terlihat sekali dari ujung negatif 4 panah yang menuju ke negatif 4 tadi atau kurang 4 tadi, itu kita lihat berjalan ke arah kanan, berarti ditambah ya adik-adik. Kalau ke arah kanan berarti ditambah. Kemudian berapa langkah dari negatif 4 ke 0 itu sudah 4 langkah. Kemudian dari 0 ke 4 itu 4 langkah lagi. Berarti berapa langkah semuanya adik-adik? Ada 8 langkah. Maka yang di atas itu adalah merupakan hasil sama dengan 4. Oke, mudah ya adik-adik ya untuk soal yang seperti ini. Nah, kelihatan bukan? Nah, baik. Nah, adik-adik nanti di sini kan jadi mulainya tadi kita dari 0 ini kita lihat arah panahnya ke arah kiri, berarti kurang sejauh berapa? 4, berarti itu kurang 4 karena menuju negatif 4. Asalkan ke arah kiri itu adalah kurang, berarti kurang 4. Kemudian kita lihat lagi dari sambungannya dari ujung negatif 4 tadi, arah negatif itu ke atasnya panahnya menuju 8 langkah ke arah kanan, berarti ditambah 8 sama dengan 4. Nah adik-adik, kenapa hanya yang diambil dari 0 ke 4 saja, berarti 4 hasilnya ya, karena ketika menuju ke kiri itu sudah berutang 4 ya, kemudian dibayar ke arah kanan 4 sampai ke 0 itu berarti lunas, maka tinggal dari 0 ke 4 lagi ya adik-adik ya. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 2. Pada soal nomor 2 adik-adik disiapkan soal seperti ini. Nah, negatif 5 dikurang negatif 8. Nah ya adik-adik ya, negatif 5 dikurang negatif 8 pasti di sini sama dengan titik ya. Oke, bisa dipahami deh, titik-titik gitu ya.
Maka disiapkan juga garis bilangan, berarti adik-adik disuruh melengkapi garis bilangan berdasarkan soal di atas. Nah, kita lengkapi berapa nanti hasilnya. Kita lengkapi, oke adik-adik, kita jawab ya. Nah, negatif 5 berarti dari 0, karena dia negatif menuju ke arah 5 sebelah kiri, berarti negatif 5. Ini sudah dibantu adik-adik ya, oke, nampak. Kemudian yang berikutnya kita melengkapi arah panahnya itu. Arah panahnya kita lengkapi. Maka dari 5 ini, oke adik-adik, sebelumnya Bapak bilang bahwa ini harus kita sederhanakan dulu, kita rubah dulu. Ini sama dengan gitu ya adik-adik ya. Sama dengan negatif 5 gitu ya. Kemudian karena di sini bertemu dua tanda yang berdekatan negatif dan kurang dan negatif itu sama-sama kurang, berarti jadi tambah. Kita bikin tambah 8 begitu ya adik-adik ya. Nah, nanti yang inilah sama dengan berapa, nanti kita isi adik-adik ya, nanti kita isi. Maka berarti ditambah 8. Kalau tambah 8 itu arah ke kanan ya adik-adik ya, arah ke kanan sejauh 8 langkah. Dari 5 sampai ke 0 itu sudah 5 langkah adik-adik. Berarti maju 3 langkah lagi. Oke. Ya, maju 3 langkah lagi. Maka sekarang posisinya ada di 3 ya, ada di 3. Oke, adik-adik bisa dipahami? Berarti sekarang posisinya ada di 3. Nah, kita tulis di sini 3. Oke. Adik-adik, berarti dia ada pada posisi 3. Ini adik-adik ya, ini. Nah, karena ini nampak kan? Ya, ada pada posisi 3. Maka hasilnya dari 0 sampai ke negatif 5 tadi, berarti kita kalau kita misalkan negatif itu utang 5, kita bayar sampai dari kemudian berbalik arah, berarti kita sedang membayar. Sampai ke 0 itu sudah lunas, berarti kan 0. Nah, udah lunas, sudah 0 utang kita, berarti tinggal 3 lagi. Maka sekarang tugas adik-adik adalah membuat garis bilangannya dari 0 ke 3. Nah, itu ya. Ini adik-adik ya. Oke. Nah, ini kita bikin dengan garis putus-putus. Ya, adik-adik ya. Kita bikin dengan garis putus-putus. Nah, tapi adik-adik kita tandai dengan garis putus-putus, biasanya seperti itu ya. Nah, ini. Maka hasilnya sama dengan 3. Nanti adik-adik tulis di atas putus-putus ini 3, yang arah ke kanan ini, yang garis di bawahnya yang tidak putus-putus yang ini. Maka adik-adik bikin tambah 8, sedangkan yang ini adalah kurang 5. Bisa dipahami adik-adik? Maka hasilnya barulah ke adik-adik menulis di atasnya ini sama dengan 3. Oke, bisa dipahami adik-adik? Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 adik-adik ya. Nomor 3. Nah, kali ini adik-adik tidak lagi membahas tentang garis bilangan, tapi ada kaitannya dengan garis bilangan. 8 dikurangi 10. Nah, kalau di garis bilangan ini mari kita berlogika ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sini disuruh berlogika. Ini kita tuliskan lagi dulu soalnya. Kita tuliskan lagi soalnya di bawah. Ini ya, kita tuliskan. Nah, sekarang kita akan bikin soalnya kembali. Nah, kita perbesar. Oke. Tadinya ini adik-adik ya. Ini. Nah, maka kita letakkan di sini saja. Maka ini sama dengan, nah, coba kalau misalnya Bapak bikin 8. Nah, 8. Nah, kita misalkan yang 8 itu positif ya adik-adik ya. Yang 8 itu positif ini ya. Ini adik-adik, ini 8 kan. Ini positif. Sedangkan dikurang 10. Nah, kalau di garis bilangan adik-adik akan berjalan sejauh 8 ke arah kanan. Kemudian berbalik sejauh 10 ke arah kiri. Dari 8 itu nanti sampai ke 0 itu sudah 8, tapi dia kan arah ke kirinya 10, berarti berlebih negatif 2 ya adik-adik ya. Nah, ini berarti jawabannya sama dengan negatif 2. Nah, sekarang Bapak akan mengatakan seperti ini. Kita bikin dengan logika. Kalau misalnya adik-adik punya uang 8 gitu ya. Ini kemudian
adik-adik punya utang 10. Jadi kalau dalam penjumlahan atau pengurangan, nah kemudian datang utang 10. Utang kita 10 berarti yang berlebih nanti ketika dibayarkan. Uang kita hanya 8, utang 10. Ya adik-adik ya. Maka yang terjadi adalah bersisa utang kita 2, maka berarti itu sama dengan negatif 2. Bisa dipahami adik-adik? Gampang bukan? Nah, kalau tidak mengerti, kita bikin di garis bilangan. Kita bikin di garis bilangan. Kita bikin di garis bilangan seperti ini. Maka adik-adik semua, adik-adik pertama sekali adalah kita bikin dulu kita tandai 0. Kita tandai 0. Misalnya di sini adik-adik. Lalu kemudian setelah itu adik-adik berjalan sejauh 8 ke arah kiri kanan, karena tahu kan 8 itu kan tambah 8. Di 0 ke arah 8. Nah, berarti adik-adik sudah berada pada posisi 8 di arah positif 8 ya, arah kanan. Nah, berarti adik-adik semua sudah ada di posisi 8 di sini ya. Adik-adik ya. Nih. Oke, Bapak geser dulu misalnya sini 8. Nah, berarti kemudian kurang 10. Berarti adik-adik akan disuruh untuk membayar sejauh 10, tapi karena kita berutang, datang utang ini berkuranglah jadinya kan uang kita, sehingga berada pada posisi 2 nanti. Nah, di sini maka yang terjadi adalah adik-adik itu ya, adik-adik nanti di sini Bapak bilang ini ya, jadi berada nanti pada posisi negatif 2 ya adik-adik ya. Ini oke, sebentar, di sini. Oke, maka yang terjadi adalah adik-adik nanti akan mempunyai utang sebanyak ini negatif 2. Nah, kalau diperbesar adik-adik ya, kita perbesar kira-kira di sini posisinya. Nah, maka jelas sekali bahwa di dalam garis bilangan ini adik-adik punya utang sebanyak 2 lagi. Nah, dari 0 ke 8 tadi kemudian berbalik arah berarti sudah lunas pas di garis ini. Nah, sekarang Bapak bantu di garis ini sudah terbayar. Sisi ini baru dalam keadaan posisi lunas. Nah, sekarang kan batasnya adik-adik berada pada posisi ini. Nah, ini sama-sama di sini tadi adik-adik ya. Nah, ini. Jadi posisi yang punya kita 8 tadi kemudian dikurangi lagi di 8 habis. Nah, sekarang masih karena dia kurang 10 berarti kan yang 8 masih tersisa utang kita 2 lagi. Maka jawabannya adalah 2 jika dibantu dengan garis bilangan ya adik-adik ya. Nih. Ya, kita bikin nih. Nah, ini adik-adik. Oke. Nih ya. Maka kita bikinlah dia dengan garis putus-putus. Oke, ini. Nah, terlihat ya. Maka 2 lagi. Ini adalah daerah hasil. Bisa dipahami adik, yang garis putus-putus itu adalah daerah hasil. Nah, kalau misalnya adik-adik mau itu ditukar warnanya, daerah hasil itu kita rubah warnanya, boleh. Kita bikin warnanya. Kita bikin warna pink aja. Nah, itulah daerah hasilnya adik-adik. Karena ketika adik-adik punya uang 8 tadi kemudian ketika mundur 10 berarti sampai di 0 udah 0. Oke, kemudian tapi karena di 10 masih tersisa 2 lagi. Maka utang kita negatif 2 ya. Utang kita jadi tinggal 2 berarti negatif 2. Maka 8 kurang 10 sama dengan negatif 2. Ya adik-adik ya, bisa dipahami bukan? Kemudian kita masuk ke nomor berikutnya, ke nomor 4. Pada soal nomor 4 ini negatif 12 dikurangi 8. Negatif 12 dikurangi 8 ya adik-adik ya. Pertama sekali kita pindahkan dulu soal ini. Kita pindahkan dulu. Oke, kemudian di sini adik-adik akan ini kita perbesar dia. Oke, kita perbesar dulu adik-adik semuanya ya. Kita perbesar biar jelas kelihatan. Nih, Bapak bikin lebih gede. Oke, ini ya. Oke. Nah, sekarang negatif 12 dikurangi 8.
kalau misalnya di garis bilangan ini adik-adik, persepsinya ada dua ini adik-adik. Nah, jadi kalau bertemu negatif, kemudian dikurang lagi negatif, pasti dia hasilnya jadi akan bertambah utang kita. Karena kalau di garis bilangan, kita gambarkan di garis bilangan, ini misalnya, nih ya adik-adik ya, nih. Nah, kemudian garis bilangannya kita bikin seperti ini. Terus, andaikan ini adalah dari 0. Dari 0 kita ambil saja, kita bikin misalnya adik-adik di sini adalah 0 gitu ya, kita bikin 0. Nah, 0 di sini misalnya adik-adik. Nah, ini adik-adik semua mulai dari 0 tadi. Nah, kemudian karena tadi dia kurang 12 ya, kurang 12, maka yang terjadi adalah, bentar ya adik-adik, nih ya, arah panahnya ke arah kiri ya. Kalau kurang jelas arah panahnya, kita pertebal dulu biar kelihatan sama adik-adik semua ini adik-adik ya. Nah, sekarang ini adalah kita menuju ke negatif 12 dulu. Nah, kita menuju ke, kita bikin arah panahnya sekarang adik-adik menuju ke arah 12. Misalnya ini adik-adik di sini, misalnya ini 12 langkah. Maka posisi yang kita dapatkan adalah adik-adik sekarang sedang berada di posisi negatif 12. Kenapa? Karena arah ke kiri dari sama dengan di sini adik-adik. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini berarti adik-adik sudah berada pada posisi 12, tapi negatif. Nah, gitu. Nah, berada pada posisi 12, Bapak tandai begini biar jelas. Nah, berarti ada pada posisi negatif 12. Nah, karena adik-adik masih ada lagi, kurang lagi. Kalau kurang tentu lanjutkan terus arah ke kiri. Nah, lanjutkan terus arah ke kiri. Maka kurang berapa? Kurang 8. Berarti kita lanjutkan lagi perjalanannya 8 langkah lagi. 8 langkah lagi ke arah kiri. Nah, ini misalnya. Oke, ini 8 langkah lagi adik-adik. Misalnya ini, ya, misalnya ini ya, ini kita bikin seperti ini. Nah, kalau dari negatif 12 terus dilanjutkan lagi ke arah kiri terus, karena dia kurang, berarti kita sekarang dari negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15 sampai 8 langkah. Berarti utang kita bertambah ya adik-adik. Berarti berada pada berapa adik-adik jadinya? Negatif 20, karena negatif 12 tadi, negatif 12 tadi itu adik-adik sudah berada ditambah lagi 8. Berarti berada pada negatif 20 gitu ya. Kita pindahkan ke sini adik-adik. Ini ya. Oke. Nah, itu karena dari negatif 12 ke negatif ditambah lagi ke arah kiri 8, tentu bertambah utang kita. Jadi apa kesimpulan dari semua? Kalau bertemu yang seperti ini, nah kurang gitu kan, kurang, maka berarti utang kita akan bertambah gitu ya adik-adik ya. Nih, negatif 12 ditambah lagi 8. Maka berapa hasilnya? Kan di sini tidak ada panah yang berlawanan arah atau berbalik arah. Berarti terus bertambah. Utang 12, datang lagi utang 8, maka utang 20 jadinya adik-adik. Sama artinya kita menambahkan utang. Nah, maka sekarang kita tandai daerah hasilnya. Daerah hasil di bawah saja Bapak bikin. Nih, sampai ke sini adik-adik. Karena tidak ada yang impas atau yang berbalik arah panah, kan tidak ada adik-adik, searah semua. Jadi negatif 12 dilanjutkan lagi begitu, itu bertambah utang kita adik-adik jadinya. Maka untuk lebih jelas yang ini Bapak bikin dengan garis putus-putus ya. Kita bikin dengan garis putus-putus supaya lebih kelihatan. Kita rubah warnanya pink biar cantik. Kemudian setelah hitung kita bikin dengan garis putus-putus, karena dari hasil itu dibikin dengan garis putus-putus. Maka hasilnya adalah 20 ya adik-adik ya. Bisa dipahami. Nah, maka bisa kita isi di sini. Berarti ini adalah 20, negatif 20. Nah, tapi ya, karena kan negatif arah ke kiri dari 0. Oke, bisa dipahami adik-adik. Maka inilah jawabannya yang diminta oleh soal itu. Kita lengkapi panah-panahnya bagaimana. Seterusnya baru kita isikan berapa hasilnya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke nomor 5.
Di sini negatif 14. Oke adik-adik, sebelumnya Bapak ingin menjemput kembali yang tadi ya, kita ulangi kembali. Dia bukan salah atau benar, cuman begini adik-adik. Di sini kita kembali yang tadi kan negatif 12 kurang 8 sama dengan. Sekarang coba perhatikan yang Bapak bikin ini, sama nggak hasilnya kira-kira ya. Coba kita rubah ini ya. Kita bikin negatif 12 ditambah negatif 8. Nah, sama nggak kira-kira hasilnya adik-adik? Nah, ya. Ingat dua tanda di sini tambah yang ini dengan yang ini. Nah, ini. Maka dua tanda yang berdekatan ini yang tidak dibatasi oleh angka lagi atau huruf, pokoknya tidak ada angka atau bilangan ataupun huruf, berarti itu namanya berdekatan. Ini ada kurung Pak, ini bukan kurung. Kurung itu dia kan sebelahnya, jadi sebenarnya kurung itu boleh diangkat, nggak apa-apa. Jadi berdekatan sekali, memang langsung berdekatan. Tambah kurang tanpa ada pembatas yang lain, berarti itu tidak sama tandanya kan adik-adik, maka kita bikin jadi kurang. Berarti sama yang kanan, yang ini adik-adik, yang ini sama dengan yang sebelah kanannya ini. Nah, berarti kan kelihatan sekali bahwa utang 12 ditambah dengan utang 8. Nah, kalau kita bawakan ke garis bilangan sama persis. Utang 12 bertambah lagi 8 lagi utang kita, karena maju kiri-kiri terus, jadi utang 20. Nah, inilah ilustrasinya. Nah, ini berarti utang 20. Nah, ngerti adik-adik? Mudah-mudahan tambah jelas ya. Seterusnya kita akan lanjutkan ke nomor 5. Di sini ada 14. Coba sekarang tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau kita kerjakan yang ini adik-adik, ini kita apakan lagi, kita pindahkan dulu ke bawah yang ini, kita tambahkan lagi, kita tulis lagi di bawahnya. Jika kita tulis ini di bawah, ini ya sebentar. Oke, kita perbesar ini kelihatannya adik-adik. Maka negatif 15 dikurang negatif 4, ini kan bisa adik-adik rubah dulu menjadi negatif 14 gitu ya, ditambah karena dua tanda ini adik-adik, dua tanda yang berdekatan, nah, tanpa dibatasi angka, bilangan atau huruf, kan langsung itu. Kalau adik-adik membacanya negatif 14 dikurang negatif, kan langsung dibaca adik-adik, kurang negatif berarti tanpa ada batas, kurang negatif berarti negatif 14 dikurang negatif. Nah, dikurang negatif, kalau adik-adik sendiri membacanya dikurang negatif berarti langsung itu adik-adik, berarti dua tanda yang berdekatan sama seperti ini jadi positif, maka di sini jadi positif. Nah, positif 4 jadinya. Nah, jadi kita rubah dua tanda yang berdekatan ini menjadi tambah seperti ini. Nah, ini gantinya. Nah, Bapak ulangi, ganti yang ini adalah yang ini. Nah, bisa dipahami adik-adik? Oke. Berarti kalau misalnya utang 14 dibayar 4, berapa jadinya adik-adik? Secara logika ini sama dengan utang lagi berapa? Yang bersisa adalah pasti utang sisanya. Berapa lagi sisa utangnya? 10. Karena 14 kurang 10 ya. Nah, jadi tapi dia utang, yang berlebih itu adalah utang sisanya. Maka sisanya adalah 10 lagi utang kita, sehingga kita tulis negatif 10. Ini adik-adik ya. Bisa dipahami? Nah, kalau di garis bilangan kita gambarkan. Nah, misalnya kita gambar di garis bilangan ini. Oke. Kita bikin seperti ini dulu adik-adik. Ini ya. Nah, oke, setelah itu adik-adik membuat misalnya kita tandai dulu nolnya di mana. Nah, kita tandai dulu nolnya. Bapak anggap misalnya nolnya itu ada di titik ini. Nah, ini nolnya. Lalu kemudian adik-adik kurang 14 gitu ya. Kurang 14, maka kita arahkan ke arah 14 begini. Ya adik-adik ya. Misalnya 14 itu di sini. Nah, misalnya ini sejauh 14 ke sini. Nah, berarti ini adalah berada pada posisi negatif 14 karena kiri-kiri kan adik-adik. Oke, kita bikin di sini lagi. Nah, sekarang berada pada posisi negatif 14 di sini adik-adik. Oke, itu adalah negatif 14. Nah, ini misalnya di sini negatif 14 itu tadi. Secara logika kita saja pun bisa kita olah ya, bisa kita olah dia. Kalau Bapak perbesar ini negatif 14. Nah, kalau misalnya adik-adik tadi bisa berpikir,
Oh iya ya, karena dia kiri, ke arah kiri. Ini adik-adik. Nah sekarang karena dia kurang negatif 4, berarti itu sama dengan tambah 4 ya adik-adik ya. Maka ke arah kanan lagi. Kita arahkan ke arah kanan. Kita arahkan ke arah kanan sejauh 4. Nah, kira-kira kalau ini kan berkurang jadinya utang kita ini dibayar 4, berarti kira-kira di posisi berapa itu kalau 4 langkah mundurnya utang kita yang 4 tadi, mundur ke arah 0, berarti berkurang utang kita ya adik-adik ya, berkurang ada utang kita sehingga berada pada negatif 10. Ya kan, karena kurang 4. Utang apanya yang berkurang? Ya utangnya, ya kan, ya utangnya gitu ya. Oke adik-adik, bisa dipahami kira-kira. Berarti sekarang ini berarti kita berada pada posisi negatif 10. Sini adik-adik ya. Oke, supaya lebih jelas kita perbesar lagi. Kita perbesar lagi, dia menjadi 44 misalnya ini adik-adik. Ini berada pada posisi negatif 10. Kenapa? Ya karena berbayar. Sudah kan mundur lagi, utang kita itu tadi berkurang. Kalau mundur kan berkurang jadinya. Apanya berkurang? Utangnya berkurang. Oke, karena arah panahnya juga berlawanan, berarti berkuranglah utang kita itu 4. Nah, berarti dari negatif 14 ke negatif 10 kan 4 langkah mundur adik-adik. Berarti utang kita berkurang menjadi utang 10 ya. Jadi pas pada negatif 10. Kalau misalnya kita batasi lagi ini, kita tandai seperti ini di sini. Misalnya ini tadi adik-adik, ini posisinya. Nah, sekarang kita batasi pada berapa langkah tadi? 4 langkah ini misalnya gitu ya. Ini oke, ini misalnya tadi. Nah, ini. Nah, kelihatan sekali. Oke, adik-adik bisa dipahami bukan? Nah, boleh secara logika Bapak tadi utang kita 14 ini ya adik-adik, utang kita 14, kemudian tambah 4, berarti karena tambah itu uang kita hanya 4, kita bayarkan, berarti sisa utang 10. Nah, pakailah nanti di mana yang mudah bagi adik-adik, apakah dengan garis bilangan atau langsung berpikir secara logika begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Di sini 16 ditambah negatif 8. Nah, sekarang kita kopikan dulu kembali biar lebih jelas. Kita bikin di bawahnya adik-adik. Kita perbesar dulu ya, kita perbesar. Oke, belum lagi mau dia. Kita perbesar 48 saja adik-adik ya. Oke. Nah, ini setelah kita lihat di sini dua tanda yang berdekatan. Mana tanda yang berdekatan ini? Nah, tanpa angka tidak ada angka huruf. Kalau kurung itu simbol nggak masalah ya. Jadi boleh diangkat gitu, boleh dihilangkan. Jadi 16 ditambah negatif, akan tambah negatif. Nah, itu berarti harus disatukan. Kita satukan dulu. Oke adik-adik semuanya ya. Kita satukan dulu menjadi 16 oke dikurangi D8 begitu ya adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, berarti hasilnya itu murah. Kalau seperti ini sama dengan D8. Bapak tidak akan bantu lagi dengan garis bilangan ya. Adik-adik mungkin pasti sudah bisa, karena anak Indonesia itu adalah anak pintar. Kita lanjut ke nomor 7. 6 dikurangi negatif 8. Kembali lagi adik-adik seperti tadi ya. Mudah sebenarnya, jadi jangan dipandang sulit ya. Jangan dibikin sulit. Kalau dipersulit, sulit jadinya, tapi kalau dipermudah, ya mudah. Nah, ini adik-adik ya. Nah, sekarang ini ada negatif 6 dikurang negatif 6, maaf adik-adik, Bapak ulangi, 6 dikurang negatif 8. Nah, di sini berdekatan dua tanda yang sama. Kalau sama pasti positif. Oke adik-adik, kita tulis di sini. Kita tulis dulu. Hasilnya adalah itu sama dengan 6 ditambah 8. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini ya gampang lah, 14 gitu ya. Saya dipahami adik-adik? Ini ya, jadi hasilnya ini. Oke, kita perbesar lagi. Oke, kita perbesar, nggak apa-apa. Ini besar kan, gede jadi. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ya ke nomor 8. Sekarang perkalian 5 dikali negatif 4.
yang perlu adik-adik pahami, kita tulis kayak ini, kita pindahin dulu deh ke bawah gitu ya. Ini kita pindahin dulu ke bawah, kita perbesar sebesar-besarnya biar kelihatan ya. Oke, ini adik-adik semuanya. Nah sekarang 5 dikali negatif 4. Kalau dalam perkalian atau pembagian, yang perlu adik-adik ingat adalah 5 ini apa? Positif apa negatif? Berarti positif. Yang negatif 4 positif apa negatif? Namanya negatif 4 yang negatif. Berarti di sini terjadilah positif. Kalau ditulis ini adik-adik begini ya. Bapak tulis. Ini kalau ditulis ini positif 5 gitu ya. Positif 5 dikalikan dengan negatif 4. Oke. Kita geser ke belakang. Aduh, kegedean ya. Oke, ini adik-adik. Nampak kan? Kalau dituliskan positif 5 dikali negatif 4. Nampak kan? Positif kali negatifnya dulu pikirkan. Paham adik-adik? Nah, positif kali negatifnya dulu dipikirkan. Jadi jangan berpikir ini negatif 4 dikali negatif 4. Kita pindahin aja ke bawah, dikali negatif 4. Nah ini. Jadi kan begitu ya, dikali negatif 4. Tapi kalau dibikin seperti ini cengeng namanya. Maka kita hapus lagi ya. Pikirkan dulu positif kali negatifnya. Nah, kalau dua tanda dikalikan yang tidak sama pasti hasilnya negatif. Karena satu positif, satu negatif gitu. Baru tandai dulu negatifnya adik-adik. Kemudian baru kalikan angkanya. 5 kali 4 20. Berarti hasilnya sama dengan negatif 20. Bisa dipahami adik-adik? Mudah bukan? Apa yang tidak, ya kan? Bersama For You Channel semuanya jadi mudah gitu. Makanya jangan lupa di like ya, di subscribe, kemudian ikuti terus perkembangan dari For You Channel ini. Oke adik-adik, diikuti terus dengan subscribe, kemudian hidupkan loncengnya. Nanti setiap ada tayangan-tayangan baru dari For You Channel, maka adik-adik semua akan mendapatkan informasi langsung. Dan lewat email nanti akan diberitahunya bahwa For You Channel sedang mengupload ini loh, sedang ada videonya ini loh gitu. Sehingga bisa mengikuti For You Channel kemana aja pergi gitu. Oke adik-adik, berarti nomor 8 sudah selesai. Kita masuk ke nomor 9. Nah di sini lagi ya, kalau ini negatif 6 kali negatif 7. Negatif mana negatifnya ini? Mana negatif satu lagi ini? Nah, tadi pikirkan dulu, negatif kali negatif jadi positif. Nah, kita tulis positif. Nah, sekarang kalau positif itu nggak perlu pula dibikin seperti ini gitu. Karena kalau positif itu orang bisa positif 4 itu kan biasanya 4 begitu saja. Jadi tidak usah kita tuliskan positifnya. Oke. Tidak usah tuliskan tambah gitu, nggak usah. Lalu sekarang karena dia positif berarti kita biarkan saja. Tinggal sekarang kalikan lagi yang bilangannya. 6 kali 7 42. Bisa dipahami adik-adik? Nah, berarti sangat mudah ya untuk soal yang ini. Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 10. Pembagian lagi adik-adik. Pembagian sama polanya dengan perkalian. Ini satu negatif, ini ya, negatif 30, negatif berarti satu positif. Begitu juga kalau dalam perkalian berlaku, berarti untuk pembagian juga berlaku. Maka negatif bagi positif. Ini adik-adik ya. Nah, kita pindahkan dulu deh ke bawah biar jelas ya, oke. Nah, sekarang kita pindahkan. Kemudian oke, kita perbesar dia sampai besar-besarnya karena ini adik-adik. Oke. Kalau kecil-kecil nggak nampak ya. Kalau kecil-kecil. Maka di sini negatif 30 dibagi 6. Nah, sekarang karena dia negatif 1 positif, tandanya tidak sama. Kalau tidak sama tandanya pasti hasilnya negatif. Untuk perkalian dan pembagian begitu caranya adik-adik. Bedakan kalau untuk perkalian dan untuk penjumlahan dan pengurangan tadi, ya maaf adik-adik, yang ini kan untuk perkalian, untuk pembagian sekarang. Nah, berlaku seperti ini. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan kan seperti tadi Bapak misalkan ini utang. Kalau positif itu utang. Kalau yang negatif itu utang. Ya, kalau yang positif itu uang kita begitu ya adik-adik. Jadi mudah kita mencarinya. Nah, atau bisa dibantu dengan garis bilangan pada pola kalau pada soal-soal penjumlahan maupun pengurangan. Tapi kalau untuk perkalian seperti ini atau pembagian, nah ini caranya. Kita lihat dulu, negatif dibagi positif.
Oh, tidak sama, pasti hasilnya negatif. Oke, Adik-adik. Nah, baru kemudian pikirkan bilangannya lagi. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti hasilnya sama dengan negatif 5. Bisa Adik-adik semuanya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 11. Negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, ini ya, kita pindahkan lagi ke bawah dulu. Kita tambahkan saja dulu supaya lebih, kemudian kita perbesar agar adik-adik semua bisa melihat dengan jelas ya. Ini oke. Ini adik-adik ya, ini oke, kita pindahkan ke sini. Oke, nah sekarang negatif 20 dibagi negatif 4. Nah, pikirkan lagi, kan sama tandanya. Kalau perkalian atau pembagian kan polanya kita lihat dulu tandanya. Maka tandanya negatif di sini, negatif 20 negatif, berarti kemudian ini juga ada negatif 4, berarti negatif. Negatif bagi negatif positif. Perlu nggak dituliskan seperti kalau positif? Tidak usah gitu ya. Maka sekarang karena dia positif, biarkan saja, karena kita tahu yang tidak bertanda itu adalah positif. Maka 20 dibagi 4 sama dengan berapa adik? 5. Oke, jadi positif 5. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 14. Sekarang 84 dibagi 7. Nah, ini biasa ya adik-adik ya, biasa. Nah, sekarang kita kopikan dulu dia, kita pindahkan dulu ke bawah gitu ya. Kita pindahkan dulu ke bawah. Yang ini kita pergede aja. Oke, WD gitu ya. Kita pergede. Maka positif bagi positif. Makanya selama ini adik-adik lah 4 bagi 2 ya, karena positif bagi positif, makanya positif. Nah, ini tandanya sama, positif di sini, positif di sini, pasti hasilnya juga positif. Perlu ditulis positifnya adik-adik? Tidak usah, karena positif kita udah tahu bahwa itu positif gitu ya. Kalau berdiri sendiri angka bilangan itu pasti, kalau tidak ada tanda negatifnya pasti dia positif lah gitu ya. Maka 84 dibagi 7 sama dengan 12 ya adik-adik, positif 12, tapi ditulis 12 seperti ini saja. Oke. Nah, ayo adik-adik semangat ya. Ini kita akan masuk ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat lagi. Soal-soalnya. Nah, ini contohnya. Di sini agak kecil karena dia agak panjang adik-adik, jadi mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi. Nah, kita apakan dulu soalnya ini ke bawah, kita kopikan dulu biar lebih kita pindahin ya. Ini mungkin perlu digedein sedikit lah ya supaya nampak ya. Kita perbesar, udah adik-adik ya. Sedangkan ini udah lewat ya, mudah-mudahan tidak. Oke, nih. Nah, soalnya kalau mau digeser ke atas yang tadi boleh, nggak apa-apa. Nah, biar berdekatan begitu ya. Ini ya adik-adik, kita bahas. Di sini negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah 23. Ini pengelompokannya adik ya, asosiatif ya, asosiatif. Maka di sini negatif 15 dibiarkan, didulukannya dulu dikerjakan, nanti yang ini negatif 13 dengan 23, berarti isi titik-titik di sini adalah berapa adik-adik? Negatif, kan ini temannya ada negatif 13. Nah, dikelompokkannya itu dulu gitu. Nah, setelah itu berapa aja hasilnya? Nah, di sini karena yang negatif 15 itu pun tidak ada kawannya, tulis lagi negatif 15 begitu ya. Kemudian setelah itu adik-adik, berapa temannya di titik-titik yang ini gitu ya. Kita akan mengisinya. Kerjakanlah yang sudah dikelompokkan tadi. Negatif 13, utang kita 13, uang kita ada 23. Jika dibayarkan, berarti tinggal 10 lagi ya adik-adik. Karena 23 uang kita, utang kita cuma 13, berarti kembali uang kita, kembali yang bersisa itu adalah uang kita. Berapa lagi ya? 10. Setelah itu baru kerjakan lagi seperti tadi. Utang kita 15. Nah, ini kita oper ke bawah, kita pindahin aja ke bawah ya adik-adik ya. Ini kita geser aja deh ke tengah biar up. Kita geser aja deh ke tengah. Oke. Ini. Oke. Ini adik-adik ya. Ini. Oke. Nah, sekarang utang kita 15 dibayar 10. Apa yang bersisa adik-adik kira-kira? Pasti adik-adik semua menjawab utang yang bersisa. Berapa lagi sisa utangnya? Kalau utang kita 15 sedangkan uang kita 10, bersisa di 5. Bisa dipahami adik-adik? Maka hasilnya sama dengan negatif 5. Jadi utang kita bersisa 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada titik-titik ditambah negatif 70 ditambah 49.
Nah, kemudian sama dengan, nah katanya negatif di sini ada 20 ditambah negatif 70. Ini dikurunginya, kurung yang ini ada kurung yang pertama ini, kurung yang di sini, ini adalah kurung untuk semuanya. Sedangkan kurung yang dari sini, Bapak ulangi dari sini ada kan di sini ya nih 70 di sini ya. Kurung yang ini sampai ke sini itu untuk si negatif 70. Sedangkan kurang yang satunya lagi penutup kurung yang di belakang negatif 70 adalah penutup kurung, pembuka kurungnya adalah yang di depan 20. Maka sekarang kita lihat di sini 20 ditambah negatif 70 dikelompokkannya itu dulu adik-adik. Ditambah 49. Berarti isi titik-titik di sini berapa adik-adik? Pasti yang ini adik-adik, yang ini. Ya. Pasti yang itu. Maka kita isi di sini 20 begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pindahin deh ke bawah biar jelas. Nah, kemudian adik-adik di sini nanti akan kelihatan 20 ditambah negatif 70. Nah, itu kita selesaikan dulu. Utang kita 70 sedangkan uang kita kan kalau dalam penjumlahan, ini kan penjumlahan ini adik-adik. Ya, penjumlahan atau pengurangan, maka kita umpamakan yang positif itu adalah uang kita, sedangkan yang negatif itu adalah utang kita. Kalau uang adik-adik 20 cuma hanya 20, sedangkan utang adik-adik adalah 70. Kira-kira yang bersisa apanya ya? Pasti utangnya, karena utangnya lebih gede ya. 70 pasti utangnya, tandai dulu utang itu. Berapa lagi sisanya adik-adik? 70. Kemudian sedangkan pembayar utang kita 70, pembayarnya 20. Berarti pasti tersisa utang 50 ya adik-adik. Kemudian baru apa yang belum kita kerjakan? Ini kan yang kita sudah kita kerjakan, baru yang sampai sini. Oke, sampai sini adik-adik. Nah, ini kan kalau kita bikin itu adik-adik kira-kira sampai sini. Sampai di ini 20 ditambah negatif 70. Berarti 20 dikurang 70. Nah, ya adik-adik, kalau kita kerjakan 20 dikurang 70 kan sama aja ya. 20 dikurangi 70. Kalau kita bikin garis bilangan yang ini adik-adik, 20 ditambah negatif 70 itu kita satukan dulu, tambah dengan kurangnya ini. Nah, ini berarti karena tidak sama jadi kurang. Berarti 20 dikurang 70. Kalau kita bikin di garis bilangan yang itu, ini kita bikin di garis bilangan. Ini misalnya garis bilangan mana ini ya? Kita bikin di garis bilangan, misalnya adik-adik semua, ini ya adik-adik pintar, adik-adik semua itu tidak boleh ya, sebenarnya adik-adik semua. Kalau udah adik-adik itu pasti semua udah banyak ya. Maka sekarang adik-adik itu kita kerjain dulu ya negatif. Kalau kita kerjakan yang ini saja, yang 20 ditambah negatif 70, berarti itu adalah 20 dikurang 70 ya. Berarti yang pertama kita berjalan ke arah 20 gitu ya. Kita berjalan ke arah 20. Misalnya sini adalah 0. Oke. Maka kita berjalan ke arah 20. 20 itu positif apa negatif adik-adik? Positif ya. Kita berjalan ke arah 20. Misalnya sini. Anggap misalnya itu 20. Kalau apanya pendek-pendek, aduh, bukan ini ya garisnya. Kita misalnya berjalan ke arah 20, berarti ke arah kanan adik-adik ya, 20. Kita anggap segini lah pendek. Kalau kecil-kecil dibikinnya, kecil-kecil dibikin, angkanya tentu pendek dia ya, 20. Misalnya di sini 20 ini. Kemudian dikurang 70, berarti akan berbalik arah 70, berbalik arah. Ini ya, 70 langkah. Oh, gede ya. Nah, sekarang kelihatan ketika dibayar ini yang utang 20, uang kita 20 tadi, kemudian kita berutang 20 sampai ke 0 ini sudah habis. Sudah habis uang kita. Yang tinggal adalah utang gitu. Sampai di sini adik-adik. Kan? Ini yang garis merah ini pas begitu berbalik panahnya itu tadi, itu berarti uang kita sudah Bapak bikin warna pink ini, berarti sudah habis uang kamu karena utangnya lagi yang berlebih. Berapa lagi lebihnya ini arah ke kiri ini? Nah, kalau 20 dia semuanya 70, berarti sisanya itu pasti 50 ya adik-adik ya. Nah, kita bikin lagi garis merah pembatasnya gitu ya. Ini adik-adik. Oke, ini misalnya adik-adik. Nah, ini berarti 50 lagi. Nah, negatif 50 karena dari 0 sisanya itu berapa lagi ke kiri tadi? Ada 50 lagi, berarti utangnya 50. Nah, negatif 50. Maka masuk akal jika 20 untuk uang kita
kemudian utang kita 70, pasti sisa utang kita adalah 50. Makanya di sini negatif 50. Bisa dipahami adik-adik? Kemudian di sini lagi tambah berapa lagi adik-adik? Tambah 49. Nah, baru kemudian apanya yang berlebih kira-kira adik-adik? Kira-kira di sini nanti yang berlebih pasti utang. Utangnya berapa lagi? 1 lagi, ya kan? Maka jawabannya 1. Nah, kalau dibayar 49 lagi adik-adik yang tadi, misalnya kita umpamakan ini ya, di garis bilangan tadi, kita bayar lagi yang ini, utang kita ini sejauh 49, misalnya begini, nggak sampai ke 0 gitu, tapi 1 gitu. Maka utang kita itu tinggal 1 lagi. Oke, sekarang kita bikin batasnya, misalnya anggaplah yang 1 itu di sini. Oke, misalnya ini adik-adik. Nah, itulah batasnya. Maka di posisi berapakah di sini? Nah, di posisi berapakah di sana kira-kira? Ya 1 kalau secara gambar ini diperkirakan ya. Maka di sini 1. Nah, ya adik-adik ya. Maka yang jawaban di sini nih, yang jawaban di sini adik-adik, ini adalah angka 1 ya. Nah, ini angka negatif 1, bukan 1 memang, tapi negatifnya gitu ya. Nah, itu ya. Yang arah ke kirinya berarti itu adalah negatif 1. Oke, ini. Nah, ini. Itu adalah negatif 1. Oh, kecil banget. Kita perbesar biar kelihatan. Itu adalah di posisi negatif 1. Oke, bisa dipahami adik-adik kira-kira? Oke. Nah, jadi cara berpikirnya tadi Bapak ulangi, 20 ditambah negatif ditambah buka kurung negatif 70 ditambah 49 tutup kurung. Didulukan dulu kita kurungi dulu ya. Ini berarti kita kelompokkan, lebih baik kita kelompokkan 20 dengan negatif 70. Jadi di sini adik-adik 20 di sini ya, 20 ditambah negatif 70. Kita satukan dia dulu. Kalau disatukan yang ini kan, ya disatukan. Ini boleh kan, tambah kurang tadi berdekatan itu sebenarnya sama dengan kurang gitu ya. Oke, ini kan. Ini sebenarnya kan uang kita kalau dalam penjumlahan atau pengurangan, kan ini pengurangan. Nah, yang penjumlahan tadi udah. Nah, kalau operasional hitungnya itu penjumlahan atau pengurangan, seperti ini kan pengurangan. Maka 20 dikurang 70 berarti uang kita yang positif kan 20, berarti uang kita 20, utang kita 70 kalau dibayarkan. Nah, itu sama dengan itu. Jadi kalau dalam penjumlahan atau pengurangan itu operasional hitungnya cukup ada dipikirkan, kalau yang positif uang saya, kalau yang negatif utang saya. Itu solusi juga, jalan keluar untuk cara berlogika. Jadi kalau misalnya utang adik-adik uang cuma 20 sedangkan utang ada 70 kan begitu ya. Kalau dalam penjumlahan pengurangan, kalau perkalian pembagian tadi lain lagi caranya kan. Udah lihat saksikan yang tadi ya. Jadi uang 20 utang 70 ya, tinggal utang 50, makanya dapat seperti ini gitu. Maka dibayar 49 lagi, maka tinggal utang 1 lagi. Nah, maka negatif 1. Bisa dipahami adik-adik? Oke, mudah sebenarnya, tapi jangan dianggap sulit ya. Bagi Bapak Ibu maupun guru pembimbing, mohon dijelaskan sedetail-detailnya, dibantu anak-anak kita bagaimana memahami penjelasan saya ini. Oke, tidak ada yang tidak bisa, walaupun misalnya ini belajar daring ya, dalam jaringan, mau luring luar jaringan ya, semuanya tidak ada penghambat untuk belajar, asalkan kita mau. Yang pertama, jangan takut rugi ya, beli paket. Yang kedua, saya nggak punya paket ya, pergi ke sekolah, temu gurunya, minta penjelasan. Oh, nggak boleh bertemu ya, minta dari WA digambarkan bagaimana, banyak caranya. Oh, nggak bisa juga, antarkan ke gurunya, siasati bagaimana. Pokoknya hidup berakal kita. Kalau hidup kita berakal, matinya ya beriman begitu ya. Nggak ada yang rumit, pokoknya jangan diperumit-rumit. Tapi kalau pikiran kita sendiri yang memang sempit, ya udah, kebodohan itu akan melanda terus. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 3 untuk soal-soal sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini negatif 75 dikali negatif 40 dikali 11 ya adik-adik ya. Nah, ini dikali 11. Oke, kita lihat ini ya, dikali 11. Bagaimana ini tadi soalnya ini? Negatif 75 dikali 40. Oke.
Ini sama dengan ini salah ini adik-adik. Oke, kita apakannya, ini sama dengan di sininya. Kemudian ini dikali. Nah, ini. Jadi dikali 11-nya nanti ke 11 dikali berapa gitu ya, dikali, kita tulis di sini besar sekali, dikali. Nah, kita kelompokkan yang ini dulu, asosiatif perkalian lagi adik-adik. Oh, rupanya dia ini ya. Oke, kita bikin dikali berapa. Nah, temannya itu yang mana kita kelompokkan dulu biar mudah. Dibikinnya di sini berarti negatif 75 ya. Ini didahulukannya dulu. Nah, ini. Kemudian negatif 75 baru kemudian dikali dengan negatif 40 ya adik-adik ya. Ini negatif 40, nanti sama dengannya ke bawah saja kita bikin. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kita lihat. Nah, nanti kita geser saja ini adik-adik ya. Ini berapa ini kira-kira nanti. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan ini ada 11 kita kelompokkan. Tadi kan yang dikelompokkannya pertama sekali adalah ini. Nah, ternyata kalau adik-adik pintar menganalisa, lebih baik 75 dengan 40 negatif 75 dengan negatif 40 ini dikelompokkan. Jadi ini adik-adik boleh nggak dikurungi seperti ini, nggak masalah, tapi supaya lebih jelas kita kurungi. Kurung yang di depan negatif 75 yang ini adalah untuk kurung pembuka. Yang ini adalah untuk kurung penutup semua. Nah, yang ini yang di dalam kurung yang kecil ini ya, oke, agak rumit ya. Ini untuk si negatif 40 untuk mengurunginya supaya lebih jelas gitu. Jadi 11 di sini kita kerjakan lagi sama dengan kita tulis 11 ya. 11 ini. Oke, kita lihat adik-adik semuanya ya. Ini 11. Oke. Kemudian dikalikan dengan kerjakanlah ini 75 dikali 4 itu berapa sih? 300 ya, 300. Maka berarti 4 kan, kalau 2 kali 75 kan 150. Kalau ini 4 berarti kan 2 kali lipat dari 2 kali gitu ya. Maka 2 kali 75 2 kali lipatnya lagi berarti 300 ya. Maka 300 kita tulis karena negatif kali negatif, kan di sini ada ini. Yang pikirkan yang dalam kurung ini saja dulu. Negatif kali negatif berarti positif. Nah, positif jadinya. Perlu ditulis positifnya kalau untuk apa? Kalau positif itu enggak ya. Maka positif. Positif berapa tadi? 75 kali 4 saja 300 ya, 300. Nah, karena di sini ada 40 nolnya ini, letakkan saja karena dia kali 10 sebenarnya jadi 3000 gitu. Nah, sekarang tambah mudah lagi adik-adik semuanya bekerja. Lalu berapa hasilnya gitu ya? Oke, berapa hasilnya? Nah, ini sama dengan 11 kali 3 ya 33. Ya, 33 maka 33.000 karena nolnya ini belum kita apakan kali 1000 berarti kan? Maka letakkan lagi 1000-nya di sini. Oke. Maka 33.000 kali 1000-nya kita bikin seperti itu. Jadi 11 kali 3000 ya, jadinya 33.000. Murah bukan? Oke adik-adik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, pembahasan berikutnya. Kemudian di sini titik-titik dikali 5 dikali 32 begitu. Nah, lalu di sebelah kanan sama dengan yang ini kan sama dengan ini adik-adik ini ya. Nah, sebelah kanannya terus ke sininya, ke kanannya ini kita lihat sampai sini. Ada negatif 20. 5 dan 32. Berarti di sini pasti isinya adalah negatif 20. Oke, bisa dipahami adik-adik? Kira-kira bisa ya. Bapak yakin ya adik-adik pasti orang pintar, anak Indonesia yang pintar-pintar. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Kerjakanlah negatif 20 dikali 5. 5 kali ini negatif. 5 ini positif ya. Oke. Berarti negatif kali positif negatif ya. Oke, bagus. Kita bikin negatif. Negatif berapa? 5 kali 20 atau 5 kali 2 berapa? 10. Nah, karena di sini 20 bukan 2, jadi kali 10 lagi ya 100. Oke. Kemudian kali 32. Karena ini adik-adik, yang ini sampai di sini ini jawabannya negatif 100. Gampang bukan? Oke, tentu yang 32 ini lagi yang kita pikirkan. Nah, letakkanlah kembali di sini. Ini adik-adik. Nah, 32. Nah, gampang bukan? Baru kemudian apa yang kita lakukan? Kita berpikir ulang lagi. Negatif
dikali positif 32. Negatif kali positif ya negatif. Tandai dulu negatifnya adik-adik, jangan lupa ya. Maka 100 kali 32. 32 kali 1 ya 32. Karena dia ada nol-nolnya di 100 ini 2 lagi, letakkan aja di belakang karena dikali 100 gitu. Maka 3000 negatif 3200. Ini adik-adik ya, kita pindahkan dia ke bagian tengah ini. Oke, bisa dipahami? Sangat mudah bukan? Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita ini. Soal-soal cerita ini masuk ke dalam soal-soal HOTS ya. Apa HOTS itu? HOTS-nya height, tinggi. Thinking, hanya itu height ya. O-nya itu order. Order itu adalah perintah ya. Berarti height order berarti perintah tinggi. Thinking, T-nya itu thinking ya, thinking. Nah, thinking itu artinya adalah berpikir. Berarti perintah berpikir tinggi. Ya. S-nya itu HOTS kan pakai S HOTS gitu ya. Skill S-nya itu. Yang terakhir itu adalah skill, berarti keterampilan keterampilan berpikir dengan perintah soal. Berarti soal perintahnya itu dengan soal tinggi, berpikir dengan perintah dengan pikiran yang memikirkan soal-soal yang memerlukan pemenalaran tinggi maksudnya. Ya, bisa dipahami adik-adik. Nah, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat setiap menit. Nah, berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Nah, adik-adik kita perkecil dulu nih ya. Kita baca sekali lagi yang sudah Bapak kaburkan itu. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula 15 derajat. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit katanya. Nah, supaya muat nanti di jawaban kita ini, kita perkecil dulu deh apa kita ini. Nah, ini soalnya ini ya. Karena kalau terlampau gede kan nanti nggak muat ya. Nih. Oke. Yang pertama adalah kita bikin diketahui dulu ya. Diketahui, kita tulis di sini diketahui. Oke, ini. Kita bikin diketahui. Begitu ya adik-adik ya. Kalau soal cerita itu usahakan pakai seperti ini. Nih. Ya adik-adik ya. Dibikin diketahui. Apa yang diketahuinya? Kita perkecil aja dulu adik-adik kayak ini. Diketahui. Apa-apa yang diketahuinya? Nah, coba kita tandai dari soal tadi. Kita lihat di sini gitu ya. Tapi lihat di sini adik-adik ini. Apa saja yang diketahuinya? Yang diketahuinya kita tandai dengan tanda apa saja, tanda bintang ya adik-adik. Bintang pertama, yang pertama ya berarti ya, yang diketahui itu adalah suhu mula-mula. Kita tulis di sini biasanya ini adik-adik T0 derajat 0 T0 atau suhu mula-mula, term mula-mula, tapi di sini Bapak tulis dulu suhu awal. Oke, suhu awal. Nah, suhu mula-mula ya, sama ya adik-adik. Suhu mula-mula, suhu awal. Oke. Sama nomor berapa tadi adik-adik? Ya 5 derajat. Ya adik ya, 5 derajat. Ini adalah 15 derajat katanya ini. Oke. 15 derajat di sini tadi. Oke. Dia adalah 15 derajat. Kita tulis saja dulu 15 derajat. Ya, oke, 15 derajat. Nah, ini. Nah, sekarang kalau bikin derajatnya itu sebentar adik-adik, kita bikin aja begini gitu ya. Ini misalnya 15 derajat. Oke, kelihatannya adik-adik ya. Bapak Ibu mohon dibantu anaknya ya dalam belajar karena ini memang kondisi seperti ini. Kalau di sekolah bisa kami bimbing, jadi Bapak Ibu tolong dipandu anaknya. Begitu juga guru-guru pembimbing yang memang tidak berhalangan untuk hadir di sekolah ya. Mohon dibantuannya, pembimbingannya. Jadi suhu awalnya tadi adalah 15 derajat ini kan. Panci tersebut mula-mula suhu air di dalam panci tersebut mula-mula 15 derajat. Ya kan 15 derajat adik-adik. Setelah api kompor dihidupkan suhu air naik 5 derajat. Nah, berarti kenaikan suhu ya adik-adik ya. Kita bikin aja. Nah, kenaikan suhu di sini adik-adik. Nah, oke. Kenaikan suhu di sini 15 derajat. Oke, bisa aja. Kita tandai lagi. Nah, apa lagi adik-adik? Nah, di sini
perubahan suhu, tapi ini adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu atau perubahan suhu, delta suhu, delta T nanti delta T derajat itu adalah perubahan suhu. Nanti adik-adik kalau di sekolah lanjutan akan belajar, atau nanti ketika kita belajar secara langsung di apa, nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci. Ini kan kalau Bapak bikin nanti sudah terlalu mendalam, orang tua malah kerepotan, nanti protes lagi deh sama Bapak, malas Bapak lagi. Iya ya. Jadi ini kenaikan suhu berapa tadi katanya? Kita tulis 5 derajat gitu ya. 5 derajat nih kita apakan 5 derajat per apa tadi adik-adik? 5 derajat tiap menit. Oke. Nah, tiap menit itu sama nggak kira-kira menurut adik-adik semua? Kita bikin dengan per menit. Nah ini adik-adik bisa dipahami adik-adik kira-kira? Bisa ya. Oke. Nah sekarang kita susun seperti ini ya. Ini 15 derajat tiap menit. Oke, ini 15 derajat. Suhu awalnya 15 derajat, kenaikan suhu 5 derajat per menit gitu ya. Berarti itu adalah kenaikan suhunya 5 derajat tiap menit. Nah, kemudian lama waktunya berapa lama? Begitu. Kita bikin lama waktunya itu adalah selama, nah di sini lama waktu. Nah, kita tulis saja lama waktu. Nah, atau selama berapa lama begitu ya. Selama waktunya sama dengan berapa tadinya? 10 menit. 10 menit. Begini cara jawabnya adik-adik. Oke. Ya, jadi kita jawabnya seperti itu. Nah, ini 10 menit. Lalu apa yang harus kami lakukan begitu ya? Yang harus adik-adik lakukan gampang ya, kerjakan gitu ya. Bapak ini suka canda ya. Nah sekarang kita akan jawab adik-adik. Nah yang ditanyakan dulu, biasanya kan guru bikin yang ditanya begitu. Itu sebenarnya untuk memandu adik-adik. Nah sekarang kita bikin, kita akan tuliskan nanti yang ditanyanya apa gitu ya. Oke, kita bikin di sini. Nah kita geser aja ini ke bawah adik-adik. Nah apa yang ditanya tadi? Nah kita tulis di sini ya. Nih yang ditanya. Oke, ditanya. Oke, kita bikin aja. Apain juga ya, nggak repot-repot amat. Si amat aja nggak repot gitu ya. Jadi jangan dibawa repot ya, dipermudah aja gini. Oke, kita bikin 28 aja. Oke, jadi ya, ditanyanya apa tadi? Berapa derajat suhu air dalam panci tersebut setelah 10 menit? Berarti yang ditanya itu adalah suhu akhir setelah 10 menit itu terakhirnya gitu. Oke, ditanyanya apa adik-adik? Nah, karena di sini maka lebih baik mungkin kita bikin deh. Apanya yang ditanyakan ini aja ya. Ditanya suhu akhir. Oke, suhu akhir. Suhu akhir setelah 10 menit itu tadi kan, nggak usah suhu akhir gitu ya. Suhu akhirnya berapa? Nah, sama dengan di sini pasti titik-titik derajat gitu ya. Derajat. Bisa dipahami adik-adik? Bisa ya, sampai situ mudah. Nah sekarang bagaimana cara mencarinya? Kita bikin jawab. Oke, kita bikin kalau mau seperti dijawab kita jawabannya. Coba jawab ya, dijawab. Ngapain juga ya, kita bikin, kita perkecil aja 28, kemudian kita geser jawab. Nah ini ditanya, ini kita geser aja di gini ya, ditanya. Nah sekarang kita tulis ini dijawab. Jawab mana? Jawab. Nah supaya lebih mudah adik-adik, Bapak geser dia ke arah atas sini. Oke, jawabannya sehingga mudah ya. Oke, jawab. Nah apa jawabannya? Kita bikin aja titik 2. Oke, kemudian ke bawahnya lagi. Nah jadi adik-adik semua kita akan mulai menjawabnya ya. Kita jawab kan, jadi jawab ngapain juga gitu, gak usah repot lah gitu ya. Jawab. Oke, mana tadi? Oke, kita akan menjawabnya. Jawab. Nah di sana kita bikin lembarannya jawab. Nah cara menjawabnya adalah kenaikan suhu itu suhu akhir. Nah kalau Bapak mau tanya, misalnya adik-adik punya apa, punya logikanya nanti minta sama gurumu ya adik-adik ya. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah. Maka suhunya adalah kita nanti kalau Bapak jelaskan logikanya mungkin adik-adik tambah bingung, orang tuanya marah lagi. Aduh,
Jangan marah-marah ya Bapak Ibu ya, yang tenang-tenang aja. Kami juga di sekolah mendidik anak Bapak Ibu semuanya seperti itu dengan penuh kesabaran. Nggak semudah yang dibayangkan, tapi kami nggak sewot. Oke Bapak Ibu ya, mohon bantuannya di rumah. Kalau tidak mengerti, maka temuilah gurunya, hubungi bagaimana caranya supaya semuanya berjalan lancar dengan mematuhi SOP COVID-19. Itu aja intinya gitu ya, protokol COVID-19, protokol atau SOP-nya kita patuhi. Mudah-mudahan kita aman ya. Oke oke Bapak Ibu, adik-adik semua, kita lanjutkan lah ya, jawab. Dijawab, jawabannya di sini adalah, kita lihat jawab. Ini Bapak ini kadang-kadang kan bukannya apa gitu ya. Pokoknya adik-adik semua yakin bahwa adik-adik mampu ya. Jawab. Bagaimana cara menjawabnya, Pak? Nah, kita bikin di sini. Suhu akhir, kan suhu akhir ditanya. Suhu akhir, kalau Bapak misalkan suhu akhir sama dengan ya. Oke adik-adik ya, kita geser dulu ini supaya lebih lebar ke sini. Suhu akhir atau apa ya, kita misalnya derajat TT gitu ya. Oke, tapi tidak usah nantilah, nanti tambah bingung lagi. Suhu akhir sama dengan gitu ya. Suhu akhir sama dengan pasti suhu awal. Bapak singkat aja SH dulu, bukan sarjana hukum ya. Suhu awal. Awal itu Bapak bikin saja AW awal. Oke, nah, kemudian ditambah kenaikan suhu ya. Ditambah kenaikan suhu di sini. Oh, biasanya adik-adik ya, ini ada lambangnya nih adik-adik. Kenaikan suhu ini delta ya gitu. Jadi kayak segitiga sama kaki gitu deh ya. Ini delta. Nah ini. Jadi ini dibaca dengan delta atau perubahan suhu tadi. Kenaikan suhu, tapi mungkin ada yang bingung. Jadi Bapak nggak bikin gitu ya. Nggak bikin seperti itu lagi gitu. Kita cari yang apanya saja deh. Yang mudahnya. Di kenaikan suhu Bapak bikin kenaikan. Bapak singkat-singkat ya adik-adik. Kenaikan suhu. Oke. Nih begini adik-adik. Oke. Karena dia masih terlampau besar, Bapak perkecil aja. Kita perkecil aja supaya nanti dia muat. Oke, ini adik-adik. Ditambah kenaikan suhu. Oke. Masih bisa dilihat ya adik-adik ya. Kalau bisa nggak nampak ditonton di apa? Mungkin bisa ditonton di HP atau apa ini. Tadi kalau ini mungkin bisa ya. Oke. Nah, ini sudah agak besar. Nah, sama dengan kita bikin aja dari sini aja, kita bikin sama dengannya deh biar muat ya. Suhu awalnya tadi berapa dia adik? Jadi kenaikan suhu itu suhu asalkan perubahan suhu awalnya berapa? Ya, kenaikan suhu akhirnya suhu akhir berapa? Kemudian kenaikan suhunya berapa? Nah, ini rumusnya. Suhu awalnya berapa tadi adik-adik? 15 derajat, Mbak. Maka kita tulis saja 15 derajat D gitu aja. Ya adik-adik ya, 15 derajat D. Supaya nggak rumit, derajat ditambahkan dengan kemudian perubahan suhu. Nah, kenaikan suhunya itu berapa tadi kenaikannya? Sebenarnya ini kan ada lagi nih adik-adik ya, sebentar ya. Nah, kenaikan suhunya tadi berapa? Nah, berapa naiknya suhu itu gitu ya, perubahan suhunya. Nah, untuk menghitung kenaikan suhu di sini kita gunakan ini. Nah, misalnya tadi kan dia 5 derajat tiap menit, itu sama dengan 5 derajat per menit, sama dengan ini. Nah, misalnya kamu 2 buku per anak, berarti satu anak dapat 2 buku, sama dengan itu. Jadi kalau boleh saja kita tukar 5 derajat per menit. Nah, maka kita tulis 5 derajat, Bapak misalkan dengan D saja ya adik-adik ya, 5 derajat per menit. Nah, per menit di sini kita bikin, jangan dibikin ini dirubah dalam seperti ini lagi ya adik-adik ya, 5 derajat per menit gitu ya. Nah, maka kita apakan saja per menit. Oke, di sini mana ini? Oke, nih per menit kita tukar saja MNT gitu ya, per menit supaya mudah. Nah, ini oke, kita rubah dan seperti itu. Nah, adik-adik perlu adik-adik ketahui bahwa ketika sebenarnya kalau dalam penulisannya ini tambah dengan ternya ini harus sejajar ya, maka perlu kita kurungi barangkali. Kita bikin kurung besar supaya nampak. Bapak bantu saja dengan kurung apa. Bentar ya, kita carikan dulu kurung yang sesuai yang mana ya.
Oke, supaya lebih gampang mungkin ini harus dikerjakan. Begini bukan nilai mutlak, Bapak Ibu yang guru SMP orang tuanya, mohon ya, ini bukan nilai mutlak karena mungkin untuk mempermudah saja dulu. Sebenarnya kan ada kurung ya, kurung kerawal dengan simbol, tapi kita ini dikelompokkan dulu, selesaikan dulu nanti yang ini, karena nanti kita pelajaran kita selanjutnya adalah tentang operasi hitung campuran ini, operasi hitung campuran bilangan bulat. Barulah mereka belajar ini, tapi di sini bilang ini adalah kurung. Kenapa dikurung nanti akan saya jelaskan. Kemudian baru setelah itu ini nanti kita kalikan dengan nah, kita kali dengan berapa menit tadi lama waktunya itu 10 menit gitu MNT gitu ya. Oke, ini ganti kurung ini. Oke, supaya lebih gampang. Oke, ini misalnya ya, itu bukan nilai mutlak. Saya juga tahu apa ini nilai lambang silang mutlak, tapi ini hanya menandakan saja. Jadi setelah itu ini menitnya ini, karena menit dibagi menit jadi 1 ya. Jadi kalau kali 1 bagi 1 tidak ada gunanya, kembali ke identitas, jadi tidak ada apanya. Bapak coret saja yang itu, kita coret saja menitnya dengan menitnya ini adik-adik ini ya. Kita coret saja menitnya ini gitu. Oke. Ini dicoret saja adik-adik. Nah, oke. Jadi tinggal 1. Jadi nggak bermasalah lagi ya. Baru kemudian 5 kali 10 nanti 50, itu makanya tadi Bapak kurungi, Bapak tandai dengan garis lurus yang 2 ini ya. Ya, ini sengaja dikurungi itu ya. Bapak dibikin dengan garis lurus seperti ini. Ini satu batasnya. Ini hanya untuk pembatas, bukan nilai mutlaknya. Jadi 5D dikali 10 berarti kalau perkalian itu adik-adik bisa saja 5 derajat dikali 10. Berarti 50 kali 5, kalikan saja. Kalau perkalian boleh itu adik-adik, 5 kali 10 50 berarti 50 derajat. Oke, saya dipahami adik-adik. Maka di sini kita bikinlah ini sama dengan 15D. Di sini Bapak bikin sama dengan di sini 15D. Nah, ya adik-adik ya, ditambah dengan 50D. Oke, 50D karena tadi 50 derajat ya. Oh, tidak muat lagi dia rupanya. 50D ya. Oke, ini adik-adik muat. Jadi 15 derajat dari sana bukan bukan dadu, tapi 15D 15 derajat kita singkat saja seperti itu dulu, ditambah 50 derajat. Nah, sekarang berapa derajat semuanya? Suhu awal tambahkanlah dengan kenaikan suhu semuanya. 50 derajat berarti sama dengan 65 derajat. Maka kita bikin di bawahnya ini sama dengan 65 derajat. Oke, derajat bisa diapakan ada kira-kira. Maka suhu akhir itu adalah 65 derajat. Kalau apanya derajat ya, bukan derajat, tulisannya derajat, kalau baca orang derajat. Oke, bisa dipahami adik-adik semuanya. Oke, mudah-mudahan ya. Nanti kalau kurang jelas bagi temulah guru-gurumu supaya diperjelas lagi. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya. Nih, Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian, begitu ya. Ini kita perkecil dulu biar muat pembahasannya di bawah. Oke, kita perkecil aja menjadi 20 begini. Oke. Nah, kita perkecil ya, ini menjadi kita perkecil. Jadi Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter. Jadi tinggi balkon itu sekarang Bapak contohkan gambarnya bagaimana. Nanti kalau mungkin diketahuinya usahakan bisa ya semuanya. Ini balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Nah, ini misalnya balkon itu tadi. Di sini adalah permukaan tanah. Ini adik-adik ya. Ini misalnya permukaan tanah. Jadi kalau misalnya kita misalkan itu adalah permukaan tanah, Bapak bikin gambarnya dengan gambar kira-kira ya, gambar merah ini ya. Jadi tanah. Ini balkon, ini dasar balkon. Nah, panjangnya itu 5 meter. Jadi di sini ketinggiannya 5 meter. Nah,
jarak ini ke sini, ini ke sini adalah 5 meter. Oke, bisa dipahami? Nah, ini ketinggiannya adalah 5 meter. Apa ulangi? Jadi ini balkon, yang di atas ini ada permukaan balkon, kemudian ketinggiannya 5 meter dengan permukaan tanah. Nah, sekarang kita bikin saja dulu ini adalah 5 meter gitu ya, 5 meter apanya. Oke, sekarang nih kita bikin aja dulu 5 meter tadi adik-adik ya. Kita tulis 5 meter. Oke, meter. Nah, ini 5 meter apanya ini? Bentar ya. Oke. Ini kita bikin ini saja. Nah, ini adik-adik nih. Oke. Ini ya. 5 meter apanya tadi? 5 meter. Di sini ada ini. Oke, ininya 5 meter. Nah, oke. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Nah, ini. Jadi ini ada 5 meter. Nih, ini kurang gede ya. Kurang gede barangkali kita pakai ya. Kalau kita gini kan ya. Mana ya? Kita bikin, kita cari warnanya dulu yang kuning. Oke. Oke, itu. Nah, 5 meter ya adik-adik. Panjangnya itu jadi dari lantai balkon itu dari atas ke bawah ke permukaan tanah, ketinggiannya 5 meter. Kemudian karena tersenggol, kacamatanya jatuh. Nah, kemudian ada kolam di bawah sini. Bapak contoh kan misalnya kolamnya itu gitu ya, kolamnya. Sekarang kita akan bikin kolamnya itu, misalnya ada kolam di apa ini? Di bawah balkon ini seperti ini ha. Bisa saja ada kolam ya. Ini kolamnya misalnya. Nah, sekarang apa kolam ini 3 meter. Nah, sekarang kedalaman kolam ini 3 meter. Nah, katanya kan kacamata yang digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter. Jadi ini 3 meter. Nah, oke. Ini 3 meter. Dan ini kita apakan saja dulu. Nih, adik-adik. Oke. Mana ini? Oke. Ini adik-adik. Nih. Ini 3 meter. Jadi kalau misalnya ya, kalau tadi kan 5, sekarang ini adalah 3 meter. Nah, ini 3 meter adik-adik semuanya. Tulisannya tidak jelas Pak, kita perjelas saja, kita cari yang lebih jelas, kita cari yang jelas. Oke, nah ini 5 meter ya, itu saja kita gunakan. Yang ini juga ini. Oke, 3 meter. Jadi 5 meter. Kedalaman kolam itu 3 meter. Nah, ini. Nah, sekarang Pak Rian itu pasti ada di lantai di atas sini. Kalau misalnya Pak Rian sekarang, kalau misalnya Pak Rian itu ada di atas sini, dia. Nih, adik-adik ya. Ini dia ada di atas sini. Ini Pak Riannya si For You Channel rupanya. Ini dia. Nah, sekarang jarak dia ke bawah ini berapa gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau kedalaman itu kan diapakan 3 meter. Jadi di garis ini adik-adik, di sini ini kita anggap adalah garis 0. Ini adalah garis 0. Sedangkan ke atas positif 5, ke bawah negatif 3 berarti ya. Kalau kedalaman maka dikatakan negatif 3, tapi negatif 3 berarti kedalaman. Jadi kedalaman 3 meter. Maka sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan cari. Maka jarak Pak Rian, kita tulis dengan warna pink biar adik-adik semuanya suka. Nah, saya tulis ini. Ini oke. Jarak Pak Rian dengan kacamata berarti ya, jarak Pak Rian PR, bukan pekerjaan rumah ya, Pak Rian dengan Bapak bikin kacamata itu Bapak singkat dengan KM, bukan kurang KM Pak, tapi Pak Rian ke KM maksudnya. Itu sama dengan berapa? Kita terlampau gede ya Dedek? Tidak ya? Iya. Oke, kita perkecil dulu biar lebih muat nanti ya. Ini satunya nggak muat. Oke. Ini Dedek ya. Jadi jarak Pak Rian ke kacamata sama dengan, nah, yang namanya jarak itu adik-adik, itu kan kalau 5 meter itu kan ke atas 0, dari garis merah itu 0, berarti kalau ke atas positif berarti 5 ya.
kemudian yang ke bawah 3. Nah, berarti jaraknya itu, kalau jarak itu adik-adik nilai mutlak ya. Jadi maka tidak kita bikin aja mana yang lebih besar, 5 meter. Jadi ini adalah 5 meter ke bawah. Oke. Boleh aja. Ini sebenarnya rumusnya kurang ya, kita bikin 5 meter dikurang begitu ya, dikurang negatif 3, karena negatif 3 adik-adik, negatif 3 meter gitu. Oke. Boleh aja kayak gini. Oke adik-adik semuanya. Atau di sini negatif 3 meter gitu. Boleh di sini dulu nih. Maka sama dengan ini, sama dengan begitu. Maka kita setarakan ini dulu, kita usahakan setara. Oke, sama dengan, nah sekarang 5 meter. Ini ingat lagi, ini dua tanda yang berdekatan, karena kan 5 meter ditambahkan saja adik-adik. 5 meter dikurang, jadi selisih ini, selisih dari 5 meter ke negatif 3 meter. Selisihnya itu kita hitung. Kalau selisih itu berarti panjang ke posisi padian di ketinggian berapa dikurangi dengan posisi kacamata ya. Maka 5 meter dikurangi negatif 3 meter. Maka yang terjadi adalah kita bikin sini 5 meter. Oke. Nah, kan dua tanda yang berdekatan itu berarti tambah jadinya 3 meter itu. 3 meter. Nah, berarti ini kalau kita jawab saja sama dengan 8 meter. Oke. Mudah bukan adik-adik? Nah, ini jawabannya untuk soal yang itu. Nah, kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia mula-mula berada? Ini sebenarnya kan garis bilangan ini ya. Oke adik-adik, kita perkecil dulu ya biar muat apanya. Kita bikin 20 saja. Nah, kalau kita lihat permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah, berarti posisi awalnya di 0. Kita berpersepsi di 0, kecuali dikatakannya posisi awal di sini gitu. Tapi kalau ini kan tidak dikatakan berarti di 0. Maka posisi awal di 0, kita bikin garis bilangannya dulu adik-adik semuanya. Kita bikin, kita bikin garis. Nah, kita bikin garis bilangan, garis bantunya begini kira-kira. Oke. Nah, kemudian maju 8 langkah. Kalau kita tandai dulu nolnya di titik 0 berapa? Misalnya sini aja titik nolnya dulu misalnya gitu ya. Kemudian kita maju 8 langkah. Nah, ini maju 8 langkah. Nah, ini kita anggap di sini 8 langkah itu. Oke. Kalau agak panjang itu sebenarnya tergantung besar kecilnya gambar yang dibikin. Jarak-jaraknya itu ya. Jarak-jarak antara satu titik dengan titik lainnya. Maka ini kita umpamakan ada 8 ya. 8 ya Dede ya, 8 langkah. Oke. Nah, misalnya ini. Nah, sekarang kalau dikatakan misalnya ini adalah 8. Oke, 8 langkah nih. Berada pada posisi 8 sekarang, oke. Lalu kemudian kan kalau maju itu ke kanan ya, adek-adeknya ini 0, posisi 0 yang di sini ini ya. Jadi maju, kemudian ia mundur 12 langkah, berarti kalau mundur ke arah kiri ya. Kalau jadi maju itu ke arah kanan, mundur itu istilah lainnya kan, dulu ada istilah lainnya maju mundur naik turun. Nah, ini berarti dia mundur 12 langkah. 12 langkah. Nah, sekarang bisa saja kita prediksi di sini, kita perkirakan. Kalau mundur 8 langkah dari 8 ke 0 udah habis 0, berarti berapa lagi supaya ini 8 ke sini dia 12, berarti berapa lagi ke sininya? 4 lagi adik-adik ya, berarti berada pada posisi negatif 4 ya adik-adik ya. Ini posisi negatif 4. Oke, sebentar ya. Oke. Ini tadi ada masalah. Tadi ini posisi 8 ya dek ya, di sini ya 8. Kemudian dia berada pada posisi 4, negatif 4 jadinya karena dia 12 langkah. Jadi di sini adalah negatif 4. Oke. Maka yang terjadi adalah anak itu orang ini adik-adik semuanya dia akan berada pada posisi negatif 4 di sini. Oke. Ya, negatif 4. Kenapa? 8 ke 0 itu adalah 8 langkah.
dia 12 langkah mundurnya kan, karena dia mundur 12. Berarti kalau mundur itu ke arah kiri, kalau maju ke arah kanan, atau kalau maju bertambah, kalau mundur berkurang. Jadi di sini mundur 12 langkah, berarti ini adalah 8 ke 0 itu 8 langkah baru tambah 4 lagi, tapi udah masuk negatif. Kenapa? Karena dia mundur terus gitu kan. Berarti mundur dari 8 ke 7, 7 ke 6, 7 sampai ke 0 itu udah 8 langkah. Tapi karena masih kurang dia 12 langkah mundurnya, berarti masih tambah 4 lagi karena negatif, berarti berada pada posisi negatif 4. Dan terakhir ia maju lagi 6 langkah. Nah, kalau terakhir maju 6 langkah, ini kemudian maju dia lagi 6 langkah lagi. Dari negatif 4 ke 0 itu udah berapa adik-adik? Sampai di 0 ini. Di sini. Ini misalnya ini kan. Itu baru 4 langkah majunya kan. Nah, berarti tambah 2 lagi. Oke, kita lanjutkan 2 lagi. Ya, ini tangkaplah di sini misalnya. Ya, oke adik-adik ya. Ini. Kemudian maju dia. Berarti terakhirnya dia berada pada posisi, nah kan kalau 4 ini kan 6 langkah majunya belakangan kemudian. Berarti ini sampai ke 0 ini udah 0, udah 4 langkah, dia tambah 2 lagi. Berarti di sini adalah posisi 2. Oke, adik-adik ya, ini ya. Oke. Mudah ya. Dia berarti berada pada posisi 2. Nah, kemudian berarti berada pada posisi 2 ini. 2 positif karena dia sudah ada di kanan dari 0. Nah, di kanan dari 0 ke arah sini ya, ya ini ke kanan. Berarti sekarang kita kalau dari hasilnya itu pasti 2 karena sampai di 0 ini udah habis, berarti sisanya ini 2. Namun yang ditanya itu adalah berapakah jarak dia dari awal dari posisi dia sekarang, berarti di posisi 2 ini kita tandai dulu adik-adik. Di posisi 2 ini kita bikin dengan ini. Sekarang dia berada di posisi 2 ini. Nah, ini. Ya, ini sekarang di posisi 2. Tadinya di posisi 8. Nah, berarti kalau jarak itu ini, nah, posisi 8 gitu. Ini tadinya dia berada di posisi 8. Oke, adik-adik semuanya bisa dipahami kan? Dari posisi 8. Nah, dari 2 ke 8 berapa? Nah, itu kan selisih. Oke, kalau selisih berarti ke yang besar. Berapa yang besarnya 8, posisi 8. Kita letakkan aja. Jadi posisi dia sekarang jaraknya itu ya. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik dia berdiri mula-mula. Nah, berarti jaraknya itu jarak ya. Jaraknya itu, nah di sini jaraknya sama dengan, kita boleh lihat. Nah, posisi ke Bapak bilang aja posisi PS, posisi po aja, posisi awal AW saja. Posisi akhir, kalau apa itu begitu, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, kita bikin kurangi dengan posisi awal. Oke, posisi enggak muat ya adik ya, kita geser aja sini. Posisi akhir itu Bapak lambangkan saja dengan AKH ya, posisi akhir. Nah, misalnya gitu adik-adik. Nah, ini jadi tidak rumit ya, tidak dia mudah ini posisi akhir. Nah, jadi muat posisi apa ulangi ya adik-adik ya. Nih itulah, jadi jaraknya itu sekarang, posisi sekarang adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke, nih posisi akhir dikurangi posisi awal, karena dia tadi posisi akhirnya 2. Berarti kita rubah ya, jadi posisi awal karena kan yang lebih besar itu awalnya ya, dikurang posisi akhirnya itu ya, kurang posisi akhirnya. Nah, jadi posisi akhir. Nah, begini rumusnya kalau mau menghitung yang seperti ini. Jadi jarak sama dengan posisi awal dikurang posisi akhir gitu. Nah, oke adik-adik bisa ya dipahami, sama dengan gitu. Maka 8 dikurangi dengan 2, maka itu sama dengan 6 ya. Oke, maka dia jaraknya itu adalah 6. Memang iya, dari 2 ke 8, dari 8 ke 2, jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6 begitu ya. Jadi posisi awal dikurang posisi akhir. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir. Nah, ini kita baca di sini.
Kalau kita lihat, seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut, katanya ya. Ini sering ini soal-soal SN seperti ini adalah soal mudah baru. Ingat ya, adik-adik, untuk kelas 6 ini adalah soal-soal mudah sebenarnya, tapi yang sudah hot, tapi sebenarnya adalah hot yang mudah baru. Nah, jadi jangan apa dulu, Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa ini adalah soal-soal yang paling mudah baru. Nanti anak-anak kita akan terus melanjutkan ke yang berikutnya. Jadi oleh karena itu adik-adik harus lebih giat dan lebih semangat belajar. Jangan banyak main. Oke. Nah, sekarang kita perkecil aja ini dulu, kita perkecil biar mudah. Nah, sekarang kita bikin ilustrasinya ya. Kita bikin ilustrasinya dulu. Nah, sebentar. Tunggu ya. Sekarang ilustrasinya apa ya kira-kira kita bikin ilustrasinya itu. Jadi kalau kita pikir-pikirkan nih ilustrasinya, kita yang pertama adalah kita bikin Bapak ambil aja dari sini saja tadi. Oke, ke sini ya. Jadi Bapak bikin sebuah lautan, kita bikin gambar laut dulu gitu, supaya jelas ya adik-adik ya, bagaimana sebenarnya maksud soal ini tadi. Ini misalnya ada lautan nih adik-adik ya, ya oke. Nah misalnya begini, tadi ada laut, nah, kemudian ada burung terbang. Bentar adik, bentar ya, oke. Nah iya, oke adik-adik semuanya ya, nih masih semangat ya belajarnya. Nah misalnya ada burung terbang seperti ini gitu. Burung terbang ini ada di posisi ya ini. Ingat seperti kata Bapak dulu bahwa permukaan laut itu adalah di posisi 0. Nah kita bikin dulu ini posisi 0 adik-adik semuanya. Nah, posisi 0. Nah supaya lebih apa, kita bikin dengan warna merah saja supaya jelas bahwa yang dia adalah berada pada posisi 0 ini. Oke, kita pertebal saja biar kelihatan. Nah ini nih misalnya gitu. Nah sekarang pas di permukaan laut itu adalah posisi 0. Nah sekarang dari ini adalah di posisi 0 kalau untuk ada ketinggian, ada kedalaman. Kalau kedalaman itu adalah negatif, kalau ketinggian itu adalah positif ya. Maka katanya burung itu terbang dengan ketinggian 12 meter misalnya. Kita bikin jarak burung ini ke ini adalah 12 meter. Kita bikin di sini ha. Nah, ini jaraknya adalah 12 meter. Kita bikin aja di sini adik-adik semuanya. Oke. Kita bikin aja. Oke, kemudian kita bikin aja 12 meter. Nah, ini misalnya adik-adik. Nih. Oke. Jaraknya itu adalah 12 meter. Nih. Lalu kemudian jarak dari burung ke namanya ketinggian itu berarti dari 0 ke atasnya itu adik-adik. Jadi bukan dari jarak ikan ke apa, enggak, dari jarak permukaan laut ini ke arah ikan. Berarti dari 0 sampai ke 12 ya 12 ya jaraknya 12 meter gitu. Kalau misalnya kita bikin garis bilangan yang vertikal ya, yang vertikal, maka akan kita lihat ke atas dari 0 berarti positif, berarti 12 meter ketinggian. Kalau ketinggian itu berarti positif, tambah 12 berarti 12 meter. Kemudian baru arah ke kedalaman. Dia melihat ikan di kedalaman, mungkin di sekitar sini gitu ya, di sekitar sini adik-adik ini. Oke. Ya, mungkin dia melihat ikan dengan kita tukar ya gambar apanya itu biar jelas. Ini misalnya ini. Dia melihat ikan di kedalaman itu adik-adik. Nah, ini dengan posisi dengan kedalaman 1 meter. Kalau kedalaman itu arah ke dalam ya, berarti di bawah 0 derajat. Di bawah garis 0 berarti adalah negatif 1 nanti adik-adik ya. Oke, kita lihat. Kita apakan di sini, kita ini aja kita geser, tapi kita tukar angkanya nanti. Ya, ini dia berada pada kedalaman 1 meter. 1 meter. Nah, kalau ditulis ini adik-adik, ini adalah negatif 1 ini kan kalau kedalaman ini. Maka jarak mereka berapa katanya? Jaraknya itu gampang adik-adik sebenarnya. Nah, Bapak bikin di sini, kita bantu aja di sini ha. Nih, oke. Ini adalah papan pencarian kita ini ya, oke. Nah, ini. Ya, kita akan cari di sini saja. Nah, cara mencarinya adalah kita bikin mulai dari berarti
ini adalah selisih jarak ya. Selisih jaraknya itu adalah selisihnya, berarti jarak mereka, jarak Bapak bikin burung dengan ikan atau koma ikan, ke ikan, bukan apa, ke ikan. Oke, ikan saja Bapak bikin. Ini sama dengan, nah, siapa yang paling tinggi jaraknya kamu lihat, itu selisih, itu berarti 12 meter. Nah ya, 12 meter dikurangi. Nah, dikurangi, tapi di sini kita bikin negatif 1 meter karena memang ke arah bawah. Itu ini yang benarnya cara mencarinya itu adik-adik. Oke, nanti minta terus ya penjelasan dari guru-gurumu supaya apa, nanti kalau untuk anak-anak saya, anak bapak yang ada di SD 03, insya Allah nanti akan kita perdalam ya. Ini masih dasar-dasar baru, perlu bapak bilang. Jadi jangan merasa sombong dulu, ini masih dasar sekali, masih yang paling mudah. Nah, jadi lebih tekun ya. Jadi 12 meter dikurang 1 meter dikurang, karena dia kedalaman berarti dikurang negatif 1 meter ya. Ini begini. Oke, terlampau kecil ya, kita perbesar aja. Kita perbesar tulisannya. Kita bikin aja mungkin 40, bisa enggak ya? Oke, ini adik-adik ya. Nih, kita bikin di sini papan apa kita. Jadi sama dengan 12 meter dikurang ini. Nah, kalau kita lihat ini sama dengan, kita cari lagi adik-adik ya. Kita cari lagi. Ntar, mungkin lebih baik kita begini kan. Oke, ini sama dengan gitu. Nah, sama dengan ini, mungkin sama dengan ini, pindah ke bawah. Baru semua sama dengan. Nah, ini kan 12 meter, karena memang adik-adik tahu kurang dengan kurang jadi tambah ya. Tambah 1 meter. Jadi sekarang jawabannya sama dengan berapa adik-adik? 13 meter. Nah, cara logika juga bisa itu dicari memang. Tapi itu kalau soal-soalnya masih dalam tahap mudah. Nanti pasti tahap-tahap sulit barulah adik-adik mengerti kenapa Pak Jen itu membuat dasar sampai sejauh ini. Oke adik-adik, saya dipahami ya. Jadi jarak mereka itu adalah 12 meter dikurang negatif, jadi kurang negatif 1 meter, jadi sama dengan 13 meter ya. Ya emang iya, kalau ditambahkan semua kan 13 meter kalau kita menyadari gitu ya. Misalnya ikan ini ada posisinya di sini. Nah, andaikan sekarang posisi ikan itu tadi ada pada posisi di sini, misalnya dari sini. Ya, ada ya. Bisa dipahami itu? Oke, anggap yang bulat itu adalah ikan yang di dalam itu. Nah, adik-adik, sampai di sini kira-kira Bapak berharap sekali bahwa adik-adik bisa memahaminya dengan tepat dan benar. Maka untuk itu Bapak sudahi dengan mohon maaf dulu ya, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Bapak bikin, maafkan Bapak ya, pardon me ya, pardon me jika saya Bapak salah ini ya, pardon me. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada makhluk yang sempurna kecuali Allah lah yang maha sempurna, karena dia bukan makhluk tapi Khalik, maha pencipta. Jadi pardon me. Oke, dan kemudian Bapak bilang dan, nah di sini apa, thank you. Oke, dari semuanya bye. Oke, Bapak bilang bye. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu marido